between ecology and economy, how to profit from wild animals without exploiting them. Untuk floor saya berikan ke Mas Reza. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, semoga belum bosan ya. Saya akan presentasi pakai bahasa Indonesia aja ya, nggak apa-apa. Oke. Judulnya adalah Between Ecology and Economy, How to Profit from Wild Animals Without Exploiting Them. Next slide. Ya, jadi kita tahu perdagangan satwa liar itu adalah bisnis yang sangat menguntungkan ya, baik di dalam maupun luar negeri. Tapi sayangnya ini mengakibatkan banyak negative impacts ya, jadi hal-hal buruk seperti deforestasi dan kerusakan biodiversitas. Baik perdagangan satwa yang legal maupun ilegal, dua-duanya sama-sama memiliki resiko penularan penyakit. Next slide. Nah, jadi masalahnya itu bukan tentang legalitas ya, bukan legal atau ilegal, tapi perdagangan satwa liar itu sendiri yang bermasalah. Dan pada saat ini banyak ilmuwan di seluruh dunia itu berupaya untuk menghentikan perdagangan satwa liar. Next slide. Tapi sayangnya di Indonesia dalam 2 tahun terakhir perdagangan satwa liar itu justru menjadi semakin meningkat dan menjadi tren. Sebagai contoh ada kasus monyet peliharaan yang meningkat drastis sejak awal tahun 2020. Halo? Ya. Sejak awal 2020 yang bertepatan dengan pandemi Covid ya, yang seharusnya kita tidak memelihara satwa liar tapi justru meningkat gitu. Lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya dan semakin meningkat. Next slide. Ya, tidak hanya perdagangan satwanya, tapi pemanfaatan yang kebablasan yang menjadi eksploitasi itu juga meningkat. Jadi tidak hanya dipelihara, tapi dijadikan konten media sosial yang sifatnya kejam gitu. Dari yang sifatnya kekejaman ringan seperti hanya dipelihara sampai diberi makan yang tidak pantas, kemudian dilakukan hal-hal yang tidak etis, sampai yang sangat sadis gitu. Jadi bahkan Social Media Animal Cruelty Coalition seperti yang sudah disampaikan juga mengatakan Indonesia itu adalah peringkat 1 produsen kekerasan satwa. Next slide. Nah, jadi banyak sekali konsekuensi negatif dari perdagangan satwa liar. Nah, kita tuh ingin eksploitasi itu bisa berhenti dan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan satwa tanpa mengeksploitasi mereka. Next slide. Next slide. Oke, jadi saya mencoba melakukan literatur review ya, mencari masalah yang sejenis. Nah, saya menemukan kan banyak nih, misalkan perdagangan satwa liar itu satwanya diambil dari hutan, dijual secara fisik. Nah, ini mirip dengan kasus pohon. Jadi pohon itu kan ditebang, diambil kayunya untuk dijual ya, jadi dipindahkan dari alam untuk dijual mendapatkan keuntungan. Ini kan mirip. Next slide. Nah, di zaman sekarang itu ada metode baru, ya sebetulnya bukan baru ya, mungkin teman-teman udah banyak yang memahami, namanya carbon offset. Ini adalah mekanisme, jadi bukannya kita menjual kayu dari pohon, tapi kita menjual kemampuan pohon menyerap karbon dioksida. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan kalau mereka ingin membersihkan dalam tanda kutip dosa polusinya mereka bisa beli karbon kredit gitu ya. Jadi semakin banyak pohon yang dilestarikan, semakin mahal gitu. Jadi konsepnya itu yang saya coba terapkan. Next slide. Oke, next slide. Nah, jadi dari core baseline ini ya, jadi prinsip-prinsipnya saya ambil 3 poin. Untuk satwa liar itu tidak boleh diambil dari habitatnya, kemudian harus dapat melakukan perilaku alaminya tanpa diganggu, lalu thriving in population, jadi populasinya harus bertambah, semakin banyak harus semakin bagus. Next slide. Nah, lantas bagaimana mengaplikasikannya ke satwa liar? Jadi saya coba berpikir kalau mungkin kita bisa menjual bagaimana kita melihat satwa liar. Next slide. Bagaimana kalau kita lakukan di kebun binatang? Sayangnya ini kurang cocok karena tidak sesuai dengan 3 poin. Next slide. Jadi yang ingin dilakukan adalah melakukannya di Taman Nasional. Next slide. Karena Taman Nasional ini kan sebetulnya sudah menjadi destinasi turis yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan atau mengupgrade apa yang sudah ada gitu. Next slide. Sebagai contoh ya di luar negeri, misalkan di Amerika Serikat, kita bisa cari target audience yang memang bersedia membayar mahal untuk experience ini gitu. Jadi birding atau melihat burung itu di Amerika Serikat itu bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar gitu loh. Jadi kalau kita tahu target pasarnya siapa, kita bisa jual paket
premium lah mungkin istilahnya, 2 minggu tour full foto-foto burung itu bisa dijual antara 5.000 sampai 10.000 US dollar di luar negeri gitu. Next slide. Dan Indonesia pun sudah termasuk sebagai negara yang destinasi yang terbaik di dunia. Jadi bisa dikatakan marketnya ada. Next slide. Jadi tentunya dilakukan tanpa melakukan hal-hal seperti ini ya. Jadi etika tetap harus ada. Next slide. Kemudian bisa dilakukan di taman nasional yang sudah ada ataupun kita memodifikasi masalah. Jadi kalau tadi misalkan banyak monyet masuk kampung menjadi konflik, kenapa tidak kita mengubah konflik itu menjadi peluang? Jadi misalkan ada orang hutan ini ya di berita dia makan tanaman, daripada jual tanamannya kenapa nggak kita jual pengalaman orang lihat orang hutan makan tanaman gitu loh. Jadi itu yang kita kapitalisasi. Next slide. Oke, jadi kesimpulannya saya mencoba menekankan kita bisa mendapatkan keuntungan dari satwa liar tanpa harus menjual mereka secara fisik atau mengeksploitasi mereka. Next slide. Oke, itu adalah akhir dari presentasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza atas presentasinya dan